Ustaz mau tanya, mohon kasih nasihatnya untuk para istri. Nah, ini akhwat dengar ya, jangan ngobrol. Agar ia menuruti perintah suaminya. Ini curhat. Dalam hal-hal yang ma'ruf, seperti disuruh ambilkan minum atau makan. Karena terkadang istri tatkala disuruh pada hal-hal sepele kayak gitu, tapi suka lalai atau menolak perintah suami tersebut. Padahal itu kan merupakan suatu kewajiban baginya mentaati suami. Iya, tolong bikinin kopi. Bikin aja sendiri. Kan punya dua tangan. Untuk apa Allah memberikan dua tangan, dua kaki? Menyuruh bikin kopi ke istri berarti tidak mensyukuri tangan dan kaki. Berdalil dia. Iya. Beri motivasi istri. Membuat kopi untuk suami, minum yang dipesan suami selama halal ya minumannya, bandrek, bajigur gitu ya atau apapun. Itu tuh pahalanya itu sebanding dengan jihad fisabilillah. Wow, amazing. Asma binti Yazid datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Inna Allah ba'atha ila rijali wan nisa wa amanna fa'amanna bik wa taba'nak. Wa inna rijala fuddilu bi salatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Fa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Hadis ini saya riwayat Imam Muslim. Ya Rasulullah, Allah mengutus engkau kepada laki-laki dan wanita. Kami iman, kami ikut. Tapi para laki-laki diberi keutamaan dengan sholat Jumat, mengurus jenazah sampai menguburkannya dan jihad di jalan Allah. Ini khusus laki-laki. Wanita tidak. Bila laki-laki jihad di jalan Allah, kami yang mengurus hartanya dan anak-anak mereka. Apakah kami memperoleh pahala yang sama dengan amalan mereka ya Rasulullah? Dalam jihadnya kaum laki-laki, wanita punya peran tidak? Punya peran. Karena adanya istri di rumah, suami jihadnya fokus. Nggak harus mikir anak saya nggak ada yang masak, ya. Rumah saya nanti kemalingan. Aduh rumah saya nanti berantakan gak ada yang beres-beres. Kan gitu. Tapi begitu ada istri tenang. Anak saya ada istri saya. Semua harta saya dijaga istri saya. Ya, saya pulang cuma ganti baju, lempar, ganti yang baru, pergi lagi. Sudah wangi, rapih, disetrika, dicuci. Karena ada istri. Istri punya peran terhadap apapun yang dilakukan oleh suami. Bayangkan kalau suami tidak punya istri, kalau laki tidak punya istri atau istrinya cuek, ya, pas mau berangkat ininya masih kusut. Tapi terburu-buru ya nggak apa-apa pergi. Lihat umpamanya kaos kaki yang satu hitam, yang satu kuning. Jadi kurang konsentrasi dalam bekerjanya nanti. Apa kata Nabi SAW? Beliau berpaling kepada para sahabat. Hal sami'tu maqalata imra'atin ahsanu min hadhil mar'ah. Ya. Apakah kalian pernah mendengar pertanyaan yang lebih baik dibandingkan pertanyaan wanita ini? Kata para sahabat tidak. Kata Nabi SAW, insarifi ya Asma wakhbiri mawwara'aki minan nisa anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha. Pulang wahai Asma, beritahukan kepada wanita-wanita di belakang bahwa bagusnya sikap kalian kepada suami-suami kalian dan ikhtiar kalian dalam mencari ridho dari suami kalian ta'dilu kullama dzakarti, pahalanya sebanding dengan amal-amal laki-laki yang kamu sebutkan tadi.
Sekarang ketika suami menyuruh istri bikin kopi, lalu si istri membikinkan, suami senang tidak? Senang luar biasa, ridho luar biasa. Terkadang, kenapa suami ingin dibikinkan teh atau kopi oleh istrinya? Kenikmatannya itu berlipat daripada bikin sendiri. Di sana ada bumbu cinta, ada sayang. Dan istri karena sudah tahunan dengan suaminya, jadi hafal selera suaminya, berapa kopinya berapa sendok, kemudian gulanya berapa sendok, kemudian airnya sepanas berapa derajat gitu ya. Kalau 1 gelas begini airnya apakah 3/4-nya ataukah setengahnya atau sampai luber, dia sudah tahu. Dan itu memberikan kenikmatan tersendiri. Lalu si suami begitu menerima jazakillahu khairal jaza ya habibati. Itu pahala itu ya, dua-duanya seruput nikmatnya kopi buatan istri saya. Di mana-mana nggak akan ada yang senikmat ini. Kata istrinya, sebab ada cinta saya di sana. Itu momen yang luar biasa untuk mengeratkan hubungan keharmonisan antara suami istri. Ya, bila perlu tawari, mau bikin kopi saya bikinkan ya. Kalau enggak teh apa saja yang membuat suami senang, maka itu pahalanya sebanding dengan jihad di jalan Allah tanpa ada resiko. Kalau jihad resikonya apa? Mati, luka, ditawan, babak belur, minimalnya capek. Ini nggak ada seorang istri keluar pakai gips. Kenapa? Habis bikin kopi untuk suami. Nggak ada. Resiko kecil tapi besar. Siapa yang tidak ingin memperoleh pahala sebanding dengan pahala jihad, maka beri motivasi sang istri ya tentang ketaatan kepada suami sekalipun dalam hal sepele, tapi itu membuat suami ridha, membuat suami senang, wah pahalanya luar biasa. Maka setiap wanita haruslah memiliki orientasi seperti itu, mengumpulkan pahala dan menggugurkan dosa dengan amalan yang sepele. Jihadnya wanita itu ya di rumah. Lihat piring pabalatak, ini musuh saya, mau jihad ya, ambil sabun, ambil spon, gitu ya, habis mana lagi nih, oh ini suami saya pakaiannya kotor, wah ini musuh saya, jihad. 1 kali ngagesruk pahala dan dosa gugur ya, 100 kali ngagesruk 100 pahala 100 dosa gugur. Makin banyak gesruk, makin banyak pahala, makin banyak dosa yang berguguran ya. Bisa-bisa begitu ba'da sholat subuh semuanya, habis semua, jam 7 sudah beres semuanya. Pak, mana lagi yang kotor, mana saya mau jihad nih ya. Berikan motivasi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.